wabarakatuh. Halo, pada video kita kali ini kita akan mempelajari cara menghitung volume prisma dengan cara yang paling mudah dan mudah dipahami. Menurut saya, materi yang mudah dipahami ialah prisma. Prisma adalah bangun ruang yang memiliki dua sisi atas yang bentuknya sama dan sejajar, serta sisi-sisi tegak berbentuk persegi panjang. Contoh dari prisma meliputi prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6, dan prisma segi 3. Untuk rumus volume prisma sendiri ialah volume sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Luas alas merupakan luas bangun datar yang bagian bawah prisma, dan tinggi merupakan jarak tegak antara kedua alas yang sejajar. Contohnya, misalnya kita punya prisma segitiga, alasnya berbentuk segitiga dengan alasnya panjangnya 6 cm, tinggi segitiga 4 cm, dan tinggi prisma 10 cm. Untuk langkah yang pertama, kita bisa hitung luas alas. Luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi, sama dengan setengah kali 6 kali 4. Hasilnya 12 cm. Untuk yang langkah kedua, kita bisa kalikan dengan tinggi prisma. Volume sama dengan 12 kali 10, yang hasilnya 120 cm. Kunci untuk mudah memahami materi ini, kita bisa hitung luas alasnya terlebih dahulu, lalu kita kalikan dengan tinggi prisma. Menurut saya, materi yang sulit dipahami ialah satuan dan waktu. Mengapa materi waktu dan kecepatan itu dianggap sulit? Menurut saya, materi waktu dan kecepatan terlihat sederhana, tetapi banyak kesulitan untuk memahaminya. Yang pertama itu banyaknya satuan yang harus dihafal, harus mengingat banyak hubungan satuan waktu yang meliputi 60 detik sama dengan 1 menit, 60 menit sama dengan 1 jam, 24 jam sama dengan 1 hari, 7 hari sama dengan 1 minggu, 12 bulan sama dengan 1 tahun. Belum lagi konversi menit ke detik, jam ke menit, hari ke jam, dan seterusnya. Sekian tanggapan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Safinatul Zahra dari kelompok 3. Pada video kali ini saya akan mereview tentang materi termudah dan tersulit dalam modul geometri. Harapannya dengan adanya video ini bisa memberikan gambaran tentang bagian mana yang mudah dipahami dan bagian mana yang memerlukan perhatian lebih. Namun, dalam pemahaman materi, setiap anak, setiap orang berbeda-beda. Jadi, ini review menurut saya. Materi termudah yaitu materi tentang bangun, datar, dan sifat-sifatnya, garis, sudut, kurva, simetri. Di mana materi ini tidak memerlukan rumus dan perhitungan. Dan materi ini juga sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari karena sering dilihat. Untuk materi tersulitnya yaitu materi tentang aritmatika, volume bangun ruang, luas bangun datar, waktu dan kecepatan, berat dan debit. Intinya materi-materi yang berhubungan dengan rumus dan perhitungan. Karena dalam mencari jawaban, jika ada kesalahan dalam menghitung, maka hasil akhirnya pasti akan salah. Dan menurut saya itu materi tersulit karena harus butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi. Untuk diskusi dalam perkuliahan yang menarik menurut saya adalah diskusi ketika beradu argumen yang tidak berpacu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Priyana Setianingrum dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan refleksi perkuliahan yang berisi tentang materi yang paling mudah dipahami dan materi yang paling sulit dipahami.
Materi yang paling saya pahami adalah materi tentang volume dan bangun ruang. Materi tentang volume bangun ruang merupakan bagian yang paling saya pahami. Saya dapat memahami dengan baik berbagai rumus volume seperti volume kubus dan balok, volume prisma dan limas, volume tentang kerucut dan bola. Pemahaman saya semakin kuat karena rumus-rumus volume memiliki pola yang jelas. Contohnya seperti bangun ruang yang alasnya sama, prisma dan limas memiliki hubungan volume. Volume limas sama dengan 1/3 volume prisma. Bangun putar seperti tabung, kerucut, bola memiliki rumus dengan pi yang konsisten. Saya juga merasa mudah karena ada visualisasi nyata dalam kehidupan sehari-hari seperti botol minum yang berbentuk tabung, corong yang berbentuk kerucut, atau kotak kemasan balok yang berbentuk balok. Hal ini membantu saya memahami konsep volume bukan hanya sebagai rumus, tetapi juga sebagai ukuran kapasitas benda. Saya merasa materi tentang pengukuran berat dan debit merupakan bagian yang paling menantang. Alasannya karena yang pertama, pengukuran berat. Kesulitannya muncul pada konvensi satuan kg, hg, g, dan mg. Membedakan antara massa dan berat. Soal cerita yang memadukan pembelian barang, selisih berat, serta penjumlahan atau pengurangan bagian satuan. Yang kedua adalah pengukuran debit. Debit melibatkan hubungan antara volume, waktu, dan laju alir. Rumus utamanya, debit sama dengan volume dibagi waktu. Kesulitan terutama pada membaca satuan waktu, detik, menit, dan jam. Menyampaikan satuan volume liter dan meter kubik. Dan menyelesaikan soal cerita yang kompleks, seperti aliran ke bak mandi atau irigasi. Hal yang menarik saat presentasi atau menanggapi adalah adanya perbedaan cara penyelesaian, diskusi menjadi lebih hidup, dan contoh-contoh konseptual. Hal yang terkait dengan perkuliahan, saya merasa semakin memahami pentingnya penguasaan konsep sebelum mengajarkan matematika kepada siswa. Pembelajaran berbasis diskusi dan presentasi membuat saya lebih percaya. Saya tidak percaya diri sebenarnya. Saya mengerti bahwa belajar matematika di SD menuntut kemampuan untuk menjelaskan materi dengan cara sederhana, konkret, dan konseptual. Perkuliahan ini membantu meningkatkan kemampuan berpikir logis dan teliti, serta penggunaan satuan-satuan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Agil Marubi. Saya akan menjelaskan tentang kurva dan jenis-jenis kurva. Kebetulan tentang kurva dan jenis-jenis kurva itu menurut saya sangat mudah. Apa sih itu kurva? Kurva adalah garis lengkung yang menghubungkan beberapa titik kurva. Dapat digambarkan dengan beberapa bentuk. Bentuknya bisa teratur dan bisa juga tidak teratur. Sebagai contohnya, kurva di sini yaitu garis dan ruas. Jenis-jenis kurva dibagi menjadi 3, yaitu kurva tertutup tidak sederhana, kurva sederhana, dan kurva tidak sederhana. Kurva sederhana adalah kurva yang dapat digambarkan tanpa ada titik yang diulang, kecuali mungkin titik ujungnya. Kurva tidak sederhana adalah kurva yang digambarkan dengan adanya titik yang diulang. Selain titik ujungnya, bila titik ujungnya bertemu, maka kurva yang demikian disebut kurva tertutup tidak sederhana. Kurva tertutup tidak sederhana adalah kurva sederhana yang kedua ujungnya terhimpit. Bagi saya, materi di diskusi yang sebelumnya menurut saya sangat mudah dan tidak ada kesulitan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.